Halo, kita jumpa kembali di edisi keempat dari Renungan Harian. Masih bertolak dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 16. Saya ingin untuk memberi perhatian pada ayat 12 sampai ayat 14. Lalu saya gandengkan dengan teks tambahan yaitu Matius 6 ayat 2. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia kekasih Tuhan. Saya membacakan dulu teks yang menjadi pijakan kita untuk renungan harian kali ini. Pertama, Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi. Dan dengan demikian engkau mendapatkan balasannya. Tetapi jika engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Teks tambahannya ada di Matius 6 ayat 2. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia dikasih judul perikop, memberi sedekah. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Nah, teman-teman kekasih-kekasih Tuhan, saya kasih tema untuk renungan berdasarkan dua cuplikan Alkitab ini. Temanya antara derma dan pencitraan. Yesus berkata, jika engkau mengadakan perjamuan, jangan hanya mengundang orang kaya, sahabat dan keluarga, sebab mereka dapat membalasnya. Undanglah orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Perintah ini radikal. Mengapa? Karena Yesus tahu tabiat manusia. Kita cenderung memberi kepada mereka yang bisa memberi balik. Kita memilih menjamu orang penting karena berharap balasan, pengaruh, jabatan, atau pujian. Nah, dalam masyarakat kita pun banyak menemukan hal yang demikian. Ada yang tampil dermawan, tetapi itu semua demi pencitraan. Ia memberi supaya difoto, lalu kemudian foto-foto itu diviralkan, atau nanti dipakai pada momen tertentu, misalnya pada saat pemilihan untuk jabatan-jabatan penting dalam organisasi atau masyarakat. Ia membantu supaya dipuji, namanya dibacakan. Entahkah itu dalam radio, di warta jemaat, dimuat di media-media cetak, atau juga dibicarakan dalam berbagai peristiwa. Bahkan di gereja ada yang rajin memberi, bukan karena kasih, tetapi supaya dianggap layak menjadi majelis jemaat atau tokoh penting. Dan itu sekarang menjadi budaya modern. Banyak orang mengaguminya dan menyanjung tokoh-tokoh itu. Tapi apakah Yesus merasa praktek seperti itu cocok dengan kehidupan orang percaya? Nah, di sini dia masalahnya. Yesus memperingatkan, kasih yang sejati adalah kasih yang tidak berharap kembali. Matius 6 ayat 2. Di situ Yesus berkata,
Janganlah engkau mencanangkannya seperti orang munafik. Bila kita memberi dengan motivasi ingin dilihat, maka itu bukan ibadah, tetapi iklan. Tuhan ingin hati yang tulus. Ia tidak tertarik pada seberapa besar yang kita beri, tetapi pada seberapa murni kasih yang kita tanamkan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih Tuhan, marilah kita menjadi orang yang memberi bukan untuk dilihat, tetapi karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, bersihkanlah hati kami dari keinginan untuk dipuji. Ajari kami memberi dengan tulus, melayani tanpa pamrih, dan mengasihi tanpa syarat. Amin.